Ini dia area ruang keluarga rumah ini yang kemudian luas banget ya. Kita bisa menikmati udara segar dari kolam renang yang ada di area belakang rumah. Ini konsep open plan yang dimainkan oleh si Bamboo Studio dengan desain seperti ini ya. Connectingnya benar-benar main banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan si Bamboo Studio? Semoga sehat selalu ya. Iya teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di vlog project si Bamboo Studio. Hari ini saya senang sekali karena saya bisa berkunjung ke Surabaya, tepatnya di Surabaya Timur. Dan di belakang saya sudah ada rumah bergaya tropis modern yang coba akan kita review dalamnya, dan kita akan coba bahas seperti apa rumah bergaya tropis modern seperti ini ya teman-teman semua. Sekedar info bahwa rumah di belakang saya ini itu luas lahannya sekitar 16 dikali 21 meter atau 336 meter persegi, dengan luas bangunan sekitar 400 meter persegi. Nah teman-teman pasti penasaran kan seperti apa dalamnya? Yuk kita simak dan ikuti terus vlog ini sampai selesai ya. Sebelum kita masuk ke dalam rumah ini, alangkah lebih baiknya kita bahas fasadnya terlebih dahulu ya. Nah teman-teman semua, bahwa rumah ini adalah rumah renovasi ya. Jadi kita tidak merubah dari bangunan inti rumah ini. Kita merubah area fasad ini agar menjadi lebih cantik lagi, sehingga rumah itu sesuai dengan fungsi dan juga estetikanya. Nah teman-teman semua, kalau kita lihat ya dari segi fasad dari rumah ini, ada atap yang menjorok ya. Atap ini memang full ya, atap dengan berbahan bitumen, lalu dilapisi dengan plafonnya itu dengan menggunakan wood panel komposit. Dan teman-teman bisa lihat ya bahwa area ini memiliki bentang yang 15 meter. Ada sebuah tiang ya, ada sebuah tiang dengan berbalut batu alam motif travertin ya, yang ini menambah estetika daripada rumah. Dan juga ini karena lahan ini memiliki arah mata angin ke arah timur ya, ke arah timur sebelah sana ya, jadi ini menghadap ke timur, sehingga kita perlu ada perlakuan bagaimana caranya agar sinar matahari tidak terlalu masuk ke dalam rumah, agar kemudian nanti di dalam rumah itu bisa ngerasain sejuknya udara dari rumah ini ya, sehingga ini bisa menahan area matahari. Dan kita menggunakan sun shading ya. Sun shading ini ya teman-teman kalau bisa lihat di sini, nah itu ada motif-motif, itu namanya light tone ya. Light tone kita lapis berwarna coklat seperti ini. Nah ini perpaduan yang bagus sekali. Lalu kemudian pada area fasad rumah ditambahkan dinding pagar ya. Nah ini dinding pagar berbahan batu templek setinggi 4 meter gitu. Dan ini ada juga dinding motif kamprot ya, ditambah dengan list stainless steel seperti ini. Dan ini estetika yang dimainkan oleh si Bamboo Studio, desain yang memadu padankan antara dinding kamprot, batu templek, lalu kemudian juga ada garis. Nah ada garis dari pagar kanopi ya, ini ditarik garis lurus ke sini, ini nambah bagus nih area fasad dari rumah ya. Ada baja WF yang ditarik ke arah kanopi ya, sehingga lebar ya, lebar rumah itu bisa kemudian didapatkan ya, dan ini menambah kesan dari estetika rumah ini ya. Dan di sini teman-teman ya, si Bamboo Studio menggunakan desain pagarnya itu berbahan dasar plat ya dari sini, dan ini ada perforated metal, dan ini 2 lapis teman-teman semua, sehingga rumah ini benar-benar kokoh gitu, terlihatnya lebih kokoh daripada
rumah sebelumnya ya. Oke teman-teman semua, ini lahan miring ya. Jadi dari depan itu lebih sempit, tapi ke belakangnya nanti nambah luas gitu, miring. Dan ini adanya letaknya di hook ya rumah ini teman-teman. Jadi ini mempunyai 2 fasad sebetulnya, 2 fasad. Jadi teman-teman nanti bisa ngelihat dari detail ya, dari sana, dari samping itu ada beberapa fasad. Ada penambahan juga area-area rooftop yang ada di samping rumah ketika teman-teman ngelihat dari sudut yang di sebelah utara ya. Kita masuk yuk ke area dalam rumah. Kita buka dulu nih. Ini karena 2 lapis teman-teman ya. Jadi dari sini ada, dari sini juga ada nih. Tuh. Dan ini memainkannya dengan plat, dengan besi. Begini tebalnya 2 mili nih. Mantep ya. Kokoh banget sehingga ketika didorong ini berat banget nih. Dan ini juga, tapi walaupun ini berat gitu, cuman pas digeser itu enteng karena ini pakai stainless kan. Tuh bahannya. Jadi ketika didorong licin gitu, tidak keset ya. Ini adalah carport rumah yang memang diperuntukkan untuk 2 buah mobil ya. Ini berukuran sekitar 5,5 meter kali 6 meter ya teman-teman. Ini lebarnya 6 meter dan kedepannya ini 5,5 meter. Dan di carport ini kita bisa melihat ya ke atap rumah gitu. Dan ini terbagi jadi 2. Jadi yang atap ini ada tempered dan ada bitumen ya. Dan plafonnya ini menggunakan WPC, wood plank composite ya. Ada detail menarik teman-teman semua yang ada hadir di carport ini, yaitu permainan LED strip ya, dimainkan sama si Bamboo Studio, dinding kamprot. Terus kemudian ada LED strip di tiap bagian dari rumah. Jadi kalau malam ini cantik banget ya dinding ini. Jadi ada permainan layer yang dibuat oleh si Bamboo Studio gitu. Dan ini kamprot ya semua, dan punya beberapa jendela, yang mana ini jendela ruang tamu dan ini di kamar tidur. Nah teman-teman semua, ketika masuk memang kita akan dihadapkan dengan experience ya, pengalaman ketika memasuki rumah ini. Kita akan dihadapkan dengan kolam koi yang cukup cantik banget. Lalu kemudian kita juga bisa memandang tanaman yang cantik seperti ini. Dan ini permainan yang cukup menarik ketika kita mau kumpul bersama kolega, yang mana koleganya cukup besar. Kita bisa menerima tamu di sini ya, sebagai ruang santai nih di area sini teman-teman semua. Dan ini insya Allah nanti akan ada akuarium katanya ya, nanti di sini akan ada akuarium. Nah permainan yang dimainkan oleh si Bamboo Studio ini ada dinding kamprot melengkung karena ini lahannya miring ya, tapi ini dibuat menarik dengan ada garis-garis layer pembagi seperti ini ya. Nah nice banget ya. Wah jadi kita bisa santai duduk bersama teman-teman nih, ngobrolin bisnis di area santai seperti ini, yang mana kita bisa ngelihat tanaman yang cantik, lalu kemudian ada kolam ikan. Dan ini dari sini kelihatan ya, ada area ruang tamu dengan kaca yang besar seperti ini. Dan ini juga permainan detail kecil yang ada LED strip di area dari kolom rumah ini ya. Nice permainannya, good. Oke teman-teman semua, kita masuk yuk ke area dalam. Itu nanti tembusnya ke room service nanti, tapi kita nggak lewat situ ya. Kita masuk ke area dalam ini. Nah ini adalah area depan rumahnya yang tadi ngeboxy ya. Dan ada beberapa buah layer yang didesain oleh si Bamboo Studio, layer pertama, kedua, ketiga. Dan setiap layernya itu ada LED strip, sehingga kalau misalkan malam hari ini cantik banget ya. Dan ini ada lampu gantung juga, permainan desain yang cukup menarik, bahwa menandakan bahwa ini adalah area masuk rumah seperti halnya kita masuk ke dalam sebuah rumah yang mewah gitu. Oke kita masuk yuk, kita coba dulu sepatu, kita ganti sendal. Mau masuk ke dalam rumah ini melewati pintu yang dengan permainan
potongan-potongan kayu seperti ini ya profilnya. Dan ini handle-nya juga cukup besar sehingga pas masuk kerasa banget ya. Wah, rumah mewahnya. Ini dia area foyer atau ruang tamu dari rumah ini. Gak cukup besar, cuma 3,5 meter ya. 3,5 meter kali 3,5 meter. Tapi di sini di interiornya walaupun belum ada sofa, nanti teman-teman bisa ngeliat. Ini memainkan material-material yang cukup lumayan nih. Ini ada marmer ya. Terus juga dilapisi dengan pembaginya itu dengan stainless steel dan ada kaca bevel seperti ini. Dan kita juga bisa ngelihat teman-teman di sini ya. Kalau misalnya ini dibuka, nah kita bisa ngelihat aman gitu. Jadi kalau kita duduk di sini kita bisa ngelihat ke taman, juga bisa ngelihat area sini, area taman yang ada di samping sini. Mantap. Juga yang kedua ada dinding sebelah sini, area ke selatan menggunakan marmer juga ya. Dengan 3D wall panel seperti ini dan ada kaca menandakan rumahnya cukup megah banget ketika kita masuk ke dalam rumah ini. Nice teman-teman. Nah ini kita masuk nanti ke area utama dari rumah, dan ini adalah nanti tangga menuju ke lantai 2, dimana tadi ya kita ngadep sedikit ke timur, jadi cahaya matahari masuk, ada bayang-bayang nih melalui jendela yang ada di tangga. Nah, sebelah ruang tamu itu ada powder room ya, memanfaatkan ruang di bawah tangga sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk powder room ya. Tamu ketika memang ingin ke toilet gitu, jadi bisa menggunakan powder room ini. Terus kemudian kita masuk, ini ada kamar tamu ya teman-teman. Nah ini adalah kamar tamu yang kemudian didesain sama si Bamboo Studio. Ini memanfaatkan sebenarnya rumah lama ya, rumah lama dengan dinner seperti ini. Seperti itu teman-teman. Dan ini punya wardrobe, walk-in closet, dan dilengkapi juga dengan area kamar mandi ya, yang proper ya, udah ada shower, udah juga ada closet seperti ini, jadi tamu bisa mandi di sini gitu. Oke, ini tinggal nanti ada kasur nih di area sini. Nah, permainan juga si interior didesain dengan ada kaca tengah lingkaran, tidak setengah lingkaran, ini seperempat lingkaran. Dan juga ini ada dinding dengan motif marmer. Dan juga ini ada rak-rak penyimpanan ya, rak-rak penyimpanan, sehingga tamu juga nyaman ketika tinggal di sini gitu ya. Kebetulan tamunya nanti orang tua. Baik teman-teman semua, ini dia area ruang keluarga rumah ini yang kemudian luas banget ya. Kita bisa menikmati udara segar dari kolam renang yang ada di area belakang rumah. Ini konsep open plan yang dimainkan oleh si Bamboo Studio dengan desain seperti ini ya. Connectingnya benar-benar main banget ya. Ruang keluarga, ruang makan, dapur yang disatukan gitu ya, sehingga rumah ini terkesan sangat luas sekali. Ini dapur bersih, yang mana dapur bersih ini juga punya area dapur kotor ke sini ya. Sehingga kita kalau di sini tinggal masak-masak kecil aja ya, masak-masak kecil aja ada di sini. Ini dengan cooker hood ya. Terus kemudian ada kompor, ada oven. Nice ya. Enak banget ketika masak di sini karena kita bisa langsung berinteraksi dengan keluarga ya yang ada di ruang keluarga. Kita juga bisa berinteraksi dengan ketika memang nanti ada tamu untuk kemudian diajak makan ke sini. Gitu teman-teman. Sebelum kita bahas ruang keluarga lebih detail, kita masuk dulu ke area dapur kotor dan area servis ya. Ini adalah area dapur kotornya ya. Dapur kotor rumah ini dengan kompor tanam seperti ini. Juga dilengkapi dengan rak penyimpanan. Ini belum finish ya, tinggal ditutup nanti area depannya. Terus kemudian ini juga punya kamar mandi teman-teman.
Ini untuk service ya. Jadi kamar untuk asisten di sini. Ini ada gudang rak penyimpanan. Dan kita masuk ke atas ya. Ini ada area service, cuci jemur dan kamar ART. Kamar asisten di sini. Nah, jadi kita masuk ke atas nih, ke area service dari rumah ini ya. Nah, ini adalah nantinya diperuntukkan untuk kamar asisten nanti di sini. Dan ini ada area cuci jemurnya. Gitu. Oke, kita ke bawah lagi yuk. Dan di sini juga ada roster ya, teman-teman. Dan cuci jemur itu bisa tersinari matahari karena memang ini didesain dengan atap tempered gitu, sehingga cahaya matahari bisa masuk dan cucian mudah kering. Seperti itu. Ini ada railingnya bagus nih dari besi hollow. Dan ini kalau misalkan keluar lewat sini, ini bisa tembus langsung ke kolam renang nih. Nah, ini kalau keluar langsung tembus ke kolam renang yang memang memanfaatkan area belakang rumah. Nah, di kolam renang ini teman-teman bisa lihat bahwa ada cahaya yang memang sengaja kita buka gitu ke atas ya. Sehingga ini area yang walaupun tanpa lampu masih bisa terang gitu ya di rumah ini. Dan di desain kita nanti ini memainkan ada tanaman vertikal ya. Nanti di sini taman-taman vertikal, sehingga nanti ini juga bisa melihat dinding hijau gitu ya. Ada lebih sejuk ketika memang menggunakan tanaman-tanaman seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke area ruang keluarga yang cukup luas. Dan ini ruang makannya. Ruang makan ini punya backdrop dinding juga dengan permainan bevel dan motif marmer, teman-teman. Dan ini kalau misalkan duduk di sini santai bareng bersama keluarga ya. Ini nyaman banget karena apa? Belakang kolam renang. Kita bisa lihat entertainment ya. Entertainment, duduk di sini santai gitu ya sama keluarga. Bisa juga makan-makan. Wah, enak nih, proper gitu. Ketika kita berada di rumah dengan luasan 16 kali 21 meter ini ya. Nice. Walaupun ini proyek renovasi tapi perubahannya cukup signifikan sekali dan membuat kita betah di rumah nih, membuat kita nyaman gitu. Oke. Teman-teman, ini adalah area ruang keluarganya. Memainkan juga ini ada backdrop. Ada beberapa rak menggunakan kayu. Terus kemudian ini dinding dengan motif marmer. Ada biasan-biasan cahaya LED strip menambah cantik rumah ini. Nice. Ya. Lalu kemudian dari ruang keluarga ini kita bisa masuk ke area musola ya. Wah, ada kucing. Lagi tidur deh. Assalamualaikum. Nah, ini adalah musola rumah ini ya. Jadi kalau teman-teman sholat gitu ya, ini bisa memandangi sambil kolam renang ya. Jadi bisa dibuka kayak gini, terdengar suara gemericik air dan udara sejuk dari kolam renang. Nice banget. Ini ada ukiran-ukiran yang kaligrafi. Nah, seperti ini dan full ini kaca dari dinding-dindingnya ya. Oke. Dan ini adalah musolanya. Dari musola kita menuju ke area servis untuk cuci dan jemur deh. Nah, ini adalah area servis dan jemur yang mana ini juga terkoneksi langsung ke area depan, teman-teman. Nah, area taman yang tadi tuh. Ya, kita bisa masuk ke area taman yang depan tadi. Gitu. Ini memanfaatkan ruangan juga yang ada di samping rumah. Ini kita masuk lagi yuk ke Nah, di sini tempat duduk ya, dan ruang transisi ini untuk kemudian nanti masuk ke area musola. Oke, ini adalah ruang keluarga. Gimana rasanya ketika kita berada di ruang keluarga yang luas seperti ini? Mantap ya, 16 kali 21 kayak benar-benar kayak rumah. Mewah banget ya. Tinggi ceiling ini cuma 3 meter ya, karena kita proyek renovasi hanya memanfaatkan struktur yang ada sebelumnya. Jadi ini nggak bisa main tinggi-tinggi banget. Jadi hanya memanfaatkan struktur yang udah ada lalu kita tambahin agar sesuai dengan ketinggian di rumah lama gitu. Oke, ini juga ada permainan plafon cantik nih dari putih, lalu kemudian ada WPC. Masuk ke area tangga, kita mau naik ke lantai 2.
Ini ada permainan yang cukup bagus, ada railing dengan motif kayu dipadupadankan dengan stainless steel dan ada tempered glass. Ini nice sih untuk desain dari railing rumah ini, mewah. Dan juga ada lampu-lampu ya sekitar 1 watt gitu. Jadi kalau malam nanti teman-teman bisa ngelihat bahwa tanda ini nambah cantik gitu. Oke, kita masuk yuk ke area lantai 2, di mana area lantai 2 nanti diperuntukkan untuk fungsional ya. Letaknya itu adalah nanti kamar-kamar, ada ruang karaoke juga gitu. Dan ketika masuk ke dalam bordes, nanti di sini teman-teman bisa melihat ada sirkulasi udara dan cahaya melalui arah samping kanan dari rumah. Sehingga rumah ini masih ada menghemat energi daripada segi pencahayaan gitu. Masuk ya ke dalam area lantai 2 ini. Di area lantai 2 tinggi ceiling emang nggak terlalu tinggi juga ya, karena memang kita memanfaatkan tinggi yang ada. Terus ini ada sekitar 2,7 meter, tapi ini cukup banget. Karena apa? Baru dibuat seperti ini dengan balutan-balutan lampu yang cukup, sehingga sebetulnya ini kayak di hotel gitu ketika masuk ya. Hotel itu kan nggak terlalu tinggi ya, sekitar 2,6, 2,5. Tapi tetap homey gitu ya kita. Oke, masuk ke area sini ya. Ini ada ruang karaoke teman-teman. Oh, pas masuk langsung kedap nih. Ya, ada karaoke bersama keluarga di sini ya. Jadi kita bisa duduk entertainment di sini, ngumpul bareng sama keluarga, nyanyi-nyanyi gitu ya. Gak perlu keluar, cukup di rumah aja. Wih, smart. Dan area karaoke ini juga punya area bukaan, itu masih punya bordes ya. Area bordes. Nah, ini adalah tadi yang light tune yang dari luar ya, kotak-kotak seperti ini. Dan di sini udah disediakan box planter untuk nanam-nanam, karena banyak tanaman, ibunya yang beli, suka banget tanaman. Nanti di sini bisa menanam tanaman dengan tanaman yang menjulur ke bawah gitu, sehingga fasad rumahnya sesuai dengan desain nantinya gitu. Oke. Nah, di sini juga masih tersedia untuk kemudian ada bisa nyimpen piano teman-teman. Ses. Masih ada piano di sini ya. Nice sih. Jadi untuk menyalurkan hobi tersedia di ruang karaoke dan ruang musik seperti ini. Oke, ini juga memainkan ada motif marmer juga, nambah cantik rumahnya. Keren. Oke, nah di sebelah ruang karaoke ini ada kamar tidur anak, sebenarnya anak cowok ya. Pemilihan warna yang cukup kontras banget, memadukan biru dengan oranye gitu, sehingga memang ini terkesan memang untuk kamar anak gitu ya. Dan kamar anak ini juga punya akses untuk ke bordes, gitu, dan punya beberapa penyimpanan, rak-rak penyimpanan dilengkapi dengan kompartemen lemari yang cukup besar juga. Cukup proper ada di kamar ini ya, tidak terlalu besar, luasnya sekitar 4 meter dikali dengan 3 meter, tapi cukup untuk kemudian sebagai tempat istirahat untuk anak. Oke, kita masuk mungkin ke area kamar mandi sharing ya untuk anak. Ini adalah kamar mandinya. Lihat, permainannya mewah banget ya, dengan area shower dilapisi dengan temper. Lalu kemudian ada lampu LED strip dengan tinggal tambahin cermin doang di sini. Dan ini nggak terlalu tinggi juga, sekitar 2,5an, cukup untuk kemudian kita menggunakan ini secara fungsional gitu. Ini tinggal nambah cermin. Nice. Dan ini masuk ke kamar perempuan nih, biasanya pink. Pink banget nih. Pink banget ya, dengan desain yang memang ini untuk anak ya teman-teman. Jadi ini adalah kamar tidur anak untuk perempuan, dilengkapi dengan lemari, penyimpanan, dan meja belajar. Di sini juga ada lemari lagi ya.
sehingga sangat cukup nih untuk kemudian menyimpan beberapa pakaian dan tas-tas nanti di lemari ini. Jadi rumah tetap rapih ketika kita banyak penyimpanan seperti ini. Gitu guys. Oke. Dan ini arah ketika kita mau ngelihat ke tangga ya. Ada cahaya dari sana, jadi ruang koridor ini tetap tersinari cahaya gitu, nggak gelap ya. Walaupun ini kelihatannya bukan sempit tapi kompak gitu, cuman tetap ada cahaya masuk. Dan ini adalah area gym nih, area gym. Kalau kita nge-gym pagi hari gitu ya, ini kita bisa sambil lihat kolam renang ke bawah. Jadi sambil nge-gym seperti ini ya, kita bisa ngeliat kolam renang. Nice. Enak ya. Ini ada atap tempered sehingga cahaya bisa masuk ke koridor-koridor dari rumah. Jadi nggak perlu menyalakan lampu sebetulnya. Matiin lampu juga masih tetap terang gitu rumahnya. Oke. Dan ini adalah kamar tidur utamanya guys. Wah, besar banget ya. Besar banget. Dilengkapi dengan walk-in closet ya. Ini ada walk-in closetnya, penyimpanan cukup banyak gitu ya. Jadi nggak perlu takut untuk nyimpan beberapa barang-barang. Ada tas, misalnya ada baju-baju yang banyak, itu masih bisa kemudian proper di sini, karena untuk walk-in closetnya sendiri itu udah 5 meter untuk walk-in closetnya gitu, kali 4,5 meter. Dan ini adalah kamar mandinya, dilengkapi dengan bathtub ya. Ada closet juga, ada untuk shower ya, dan dibatasi dengan temper. Dan di sini juga ada wastafel teman-teman, masuk ke sini. Nah, ini kalau misalkan kita masuk, ini ada wastafel, tinggal ditambahin kaca sesuai dengan desain. Nanti teman-teman bisa lihat di desainnya seperti apa. Kita masuk ke area kamar tidur utama, yang mana kamar tidur utamanya ini dia ya, berlanggam putih dengan padding di dinding ya. Jadi soft touch dengan kulit sintetis. Terus kemudian ini adalah kasurnya, dan ini punya sirkulasi udara cahaya ke kolam renang. Wih, jadi ini benar-benar kayak kamar layaknya di hotel nih. Hotel. Jadi kita bisa ngeliat ke kolam renang. Asal jangan nyebur aja langsung ya. Oke. Dan ini ada dinding motif marmer dipadu-padankan dengan warna emas. Ada LED strip ke bawah. Mantap ya. Keren banget. Jadi betah banget ketika kita ngobrol bareng istri sama suami di sini, terus kemudian sambil nonton juga masih oke. Dan kita masuk ke area ini ya, area balkon. Masih ada balkon di sini. Nah, ini adalah area balkon di mana ini untuk tanaman-tanaman. Jadi menyalurkan hobi cukup dari kamar tidur utama gitu. Dan masih ada lagi ruang di atas ya. Yuk kita ke atas. Ini adalah area rooftop teman-teman. Kita masuk yuk. Nah, ini adalah area rooftop dari rumah ini, yang mana ini nantinya difungsikan untuk menyimpan tanaman-tanaman ya. Menyimpan tanaman-tanaman di dalam rumah. Asik banget ya. Seger gitu loh ketika ada di rooftop ini. Terus kemudian ada angin semilir. Wah, enak banget. Surabaya memang udaranya cukup luar biasa ya. Dan kalau misalkan kita nongkrong di tempat seperti ini, ada beberapa tanaman-tanaman. Wah, ini semakin betah nih ada di rumah ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini tempat untuk nantinya nyimpen tanaman. Ini teman-teman, jadi semua dak-dakan rumah ini atau plat dari rumah ini itu kita menggunakan bitumen ya. Tidak rawan pecah ya betonnya. Karena terlindungi oleh lapisan ini. Gitu. Dan ini meminimalisir kebocoran nantinya. Terus sampai di sana juga tuh menggunakan bitumen juga, supaya memang itu kan dak-dakan tuh, ya kan? Ini juga dak-dakan sehingga memang itu meminimalisir kebocoran-kebocoran yang terjadi. Seperti itu. Dan ini atapnya teman-teman. Atapnya menggunakan bitumen dilapisi dengan pergola seperti itu. Mudah-mudahan aman ya. Aman karena udah ikhtiar yang maksimal gitu.
untuk mengatasi kebocoran. Oke, itu dia. Kita sudah membahas seluruh daripada rumah ini. Kita kembali ke bawah yuk. Ya, terima kasih teman-teman semua. Kita udah keliling-keliling dari rumah ini ya. Gimana teman-teman rasanya berkeliling rumah ini? Silahkan komen ya di bawah ya. Seperti apa teman-teman menggambarkan rumah ini. Nah, teman-teman balik lagi ya. Bahwa sekedar info, rumah ini luasnya sekitar 16 kali 21 meter. Dan ini proyek renovasi, tentunya kita tidak merubah semuanya, hanya mengandalkan beberapa bagian saja. Dan luas bangunannya sekitar 400 meter persegi. Nah, makasih banget ya teman-teman yang udah mengikuti kita dari depan sampai kemudian masuk ke dalamnya, sampai kemudian kita tadi ke atas. Jangan lupa tetap saksikan vlog project kita. Siapa tahu kita akan berkunjung ke kota daripada teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk mengikuti channel sosial media daripada Si Bambu Studio, baik itu di YouTube, Instagram, dan TikTok. Bagi yang ingin memesan desain rumah, jangan lupa untuk kemudian nanti ini silahkan untuk menghubungi admin kami di bawah, karena kita bisa melayani desain rumah di seluruh wilayah kota Indonesia ya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Semoga sehat selalu dan ditunggu terus vlog project kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.